Lehem, Boker Tov, Bapak yang memberkati, sungguh sangat luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Selesai dari Sakarit, doa pagi, saya bersama para mempelai Hamasya begitu sangat diberkati dengan perayaan kami ya dari Yom Teruah dan Rosh Hashanah. Dan pada pagi hari ini, nah ini dia, saya mau perkenalkan para mempelai Hamasyanya. Ya, yang akan memberikan kesaksian tentunya tentang hidup baru maupun pelajaran dari hidup dari masa lalu. Ya, yang pertama dari segi kesehatan dan juga dari segi hubungan. Mari, silakan mempelainya. Ya, salam Milihim. Ya, perkenalkan nama saya Sastrawan Sembiring, nama baptis Yakob Sastrawan Sembiring. Saya bersama dengan istri saya sangat berterima kasih sudah mengenal nama Bapa yang benar, Bapa Yahweh. Silakan Mi, diperkenalkan diri. Ya, saya bernama Jenny Warti Berupurba dan nama baptis Sarah Rahel. Saya bersyukur ada di tempat ini. Kami sama-sama di sini dengan Ibu Ega, saling untuk berbagi di dalam firman, untuk menjadi lebih dewasa, untuk meningkatkan iman. Oke. Tadi kita cerita-cerita bahwasanya dulu Pak Yakob dan Bu Rahel ini punya satu penyakit ya. Jadi itu saya dengarnya sungguh sangat menderita gitu, karena penyakit itu membuat orang menderita. Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Ya. Terima kasih Bu Ega. Ya, pertama dulu kami perkenalkan keluarga kecil kami ya. Kami punya 3 anak, 1 putra, 2 putri, dan sudah punya 1 cucu. Ya, sampai saat ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Bercerita karena sakit penyakit yang sangat luar biasa, yang notabene kami yakini itu adalah kiriman dari Satan ya, setan ya. Cuma diizinkan Bapak ya. Cuma diizinkan Bapak supaya kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Ya, kami berkeluarga di dari tahun 97, 96 ya. 96. Februari 96 dan 97 anak pertama lahir. Perjalanan keluarga kita ini sekalian ya Bu ya. Iya. Tunggu dulu, tahun 96 tadi kan? Ya, 96 ya. Selama menikah pernah nggak marah sama istri, gamparin istri itu pernah nggak Pak? Ya, puji Bapak Yahweh kebetulan tidak. Kebetulan, haleluya. Kebetulan tidak. Saya jumpanya dengan istri saya. Kami ini sama-sama sekolahnya di sekolah kesehatan. Saya kesehatan lingkungan, ibu ini seorang bidan gitu. Jadi di BP7 ya, kursus ya, P4 ya, P4 kita jumpa ini walaupun kampusnya berbeda. Jadi itu beliau diantarkan ke kampung saya sebagai bidan, saya anak kampung itu. Itulah cara Bapak Yahweh menjumpakan saya dengan istri saya Bu Ega. Nah, perjalanan hidup kami saya rasakan semua baik-baik saja gitu. Tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Kita melayani di gereja lama, tetap kita melayani. Anak-anak juga cukup bagus. Artinya kita dari desa pindah ke Kabanjai, ke kota, dengan pengharapan suatu saat anak-anak ini banyak perubahan. Karena ya bukan kultur di desa dengan di kota itu berbeda dari secara keduniaan gitu. Karena sekolah-sekolah di sana kan lebih dekat. Mau kursus nyanyi apa anak-anak. Itulah salah satu kita pindah ke Kabanjahe dari desa Mulia Rakyat gitu ya. Walaupun kita pekerjaannya tetap di desa itu gitu. Saya di situ ada usaha, ibu ini tetap di situ sebagai PNS-nya, ASN-nya. Nah,
Semuanya baik-baik, aman dan nyaman, baik secara kesehatan juga bagus, secara ekonomi tidak wah gitu, tapi artinya cukup gitu. Secara ekonomi kita bisa cukup gitu, artinya tidak berlebihan tetapi cukup. Nah, hingga pada suatu hari nih. Nah, hingga pada suatu hari ya. Karena cukup, semua udah cukup, semua anak-anak bagus, tapi diizinkan diuji ya. Iya. Okay. Jadi ini saya ingat sekali tanggal 25 Desember tahun 2009 ya. 2009 perayaan pagan ya. Perayaan pagan ya, Bu. Itu bukan 2009, 2008 ke 2009-nya sakit. Iya, Desember 2008. Setelah kita pergi dari PT Mil, kebetulan abang saya waktu itu ulang tahun. Ketika pulang ke rumah, ibu ini merasakan kok gatal ya. Dia sudah tidak merasakan nyaman. Jadi pulang dari mana waktu? PT Mil gitu. Sebelumnya juga udah. 3 hari kan 25 Desember itu kan anak-anak Natalan. Jadi saya antar itu anak yang besar kan dia karena ikut grup nyanyi, dia suka nampil gitu waktu masih SD. Di perayaan Natal itu kami antar. Saya udah merasa kok ada gatal-gatal gitu ya kan. Nah baru 3 hari kemudian dong saya obati aja karena saya medis. Saya kasih saya makan obat. Obatnya pun bukan obat yang apa, tapi obat yang dosis rendah gitu. Obat yang dari puskesmas. Nah jadi setelah itu baru 28-nya 3 hari kemudian kami yang ke PT Mil itu. Oke. Lanjut. Nah, jadi di 28 itu setelah pulang dari itu ya, dari PT Mil itu kan tempat ini Bu, bagus ya, tempat wisata yang wah di Karo itu kan. Pulang dari situ malam kita itu kan yang susu itu ya? Bukan milnya bukan susu. Merek Taman Simalam sekarang Taman Simalam itu kan. Kita suka juga tuh Oke. Pulang dari sana kita beristirahat. Waktu itu kita tempat tinggalnya masih agak jauh ya dari tempat tinggal sekarang, masih ke agak pelosok desa-desa baru walaupun di kota, tapi dia perumahan baru gitu. Nah, jam-jam 9 ibu ini merasakan sudah pada gatal. Wah, Pak, gimana sih makin gatal, mukanya ini makin tebal gitu, tebal. Nah, saya waktu itu kan kita berdoa, ya. Mungkin belum dalam nama apa yang benar ya. Berdoa. Biasalah gitu. Dalam hitungan setelah berdoa makin tebal lagi, makin besar lagi nih Bu Ega, makin bengkak lagi. Wah, ini udah nggak benar saya bilang. Nah, iman saya ini gagal juga, gatot juga. Kebetulan tetangga kami itu ada yang namanya dukun. Saya tahu dia dukun, dia orang sering kasih rokok ke situ, nanya pikirnya mau berobat lah apa segala macam. Saya belum pernah. Betul masih ada. Ya namanya di gang kan kita buka hubungan ya berturang lah saya kan begitu. Saya bawalah ibu ini. Nah kan udah malam dari jam 10. Dia mau pakai topinya yang biasa. Itu udah nggak muat gitu. Ini luar biasa hitungan. Makanya saya bilang hitungannya membesar doh. Makin membesar kayak balon. Nah nggak muat, coba kan nggak muat, dia lagi coba kan nggak muat gitu. Wah ini luar biasa cara kerja setan ini, saya lihat. Nah tapi lebih luar biasa Bapak ya. Tapi lebih luar biasa Bapak ya. Kita kesana kan gitu. Jadi ya singkat cerita dia mau diobati, akhirnya dukunnya nyerah. Wah ini luar biasa setan ini katanya. Saya nggak mampu ini, bikin lagi lah cari dukun yang lain katanya. Kan seperti itu, nyerah. Kalau ilmu ya laga ilmu dia kalah ya. Kita berdua lagi, pulanglah kita ke rumah dengan kecewa kan gitu. Ya berharap tadi bisa ada kesembuhan. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dan makin membengkak ini wajah. Membengkak, ini anak-anak sudah tertidur semua. Makin membengkak. Jam 4 pagi saya tanya-tanya keluarga, bawa ke satu kampung untuk berobat ke dukun lagi gitu. Nah, ya namanya saya kan posisinya kosong, ketakutan. Ya, saya bawa
istri saya, Bu Ega. Jam 4 pagi. Anak-anak tinggal dulu di rumah. Jam 4 pagi ya. Jumpalah yang namanya katanya notabene-nya dia guru sekolah minggu juga. Tapi pengobatannya seperti dukun gitu kan. Nah, diobatilah. Tapi tidak ada perubahan. Malah makin bengkak. Ini sudah mulai bernanah loh. Di paginya ini udah mulai bernanah loh. Tadi kan muncul jerawat-jerawat baru tebal lembam gitu kan. Ini kepala udah makin besar, udah makin magicom. Ini kan mancung ini Bu Ega. Ini udah lurus loh, udah datar gitu. Ini kan leher udah di sini, udah sini. Nah, iya, saya persingkat lagi ya ceritanya kan. Dia kan sudah di sana, sudah didoakan sama ibu itu, tapi nggak ada perubahan. Saya jemput dulu anak-anak, karena anak masih kecil. Anak-anak masih yang besar kelas 6 ya? Iya, kelas 6, kelas 4. Saya jemput ke kampung, begitulah cerita. Ke Benjahi. Kelas 5 ya. Ya, saya jemput. Ayo anakku, sampai saya di rumah, ayo anakku, mama kita entah gimana anakku. Saya sedih kan gitu. Ayo, ikutlah anak-anak ini semua, nggak cuci muka pun. Jadi jalanlah kami itu ada sekitar perjalanan sekitar 50 lah, 40 kilo lah. Itu pasti dari Kabanjai ke desa itu. Lebih kurang 40 ya. Sampai di situ kira-kira jam 8 pagi lah seperti tadi ya. Jam 8 pagi. Udah makin bengkak lagi ketika saya tinggal. Anak-anak nggak kenal lagi sama maknya. Udah pada menjerit. Dan semua pada menjerit. Ini apa ya? Ini apalah tuh orang hebat kali. Hebat kali dia merusak wajah istri saya kan gitu ya. Nah, begitulah sampai sore. Sampai sore dia ini makan minum nggak bisa lagi loh. Karena udah ini udah tertutup, betul, tertutup. Makan minum nggak bisa lagi. Baru saya nggak habis pikir. Baru ingat jam-jam 12 siang. Saya ingat, ini saya nggak nyerah. Diingatkan Bapak Yahweh, ada teman saya. Pendeta gitu. Pendeta, dia dari agama seberang, bertobat menjadi Kristen lah. Karena saya pernah kerja ya di satu tempat ya. Di satu tempat, satu perusahaan, ada yang namanya di sana dibilang pembinaan mental spiritual, sering dipanggil dari yang lain. Kebetulan beliau datang ke Tanah Karo dari Bima sana, dibawa teman gitu. Ketika di doanya, ketika dia menyampaikan daftar ya, firman di satu, firman ya waktu itu ya, dia bilang saya tidak takut kuasa setan. Dia itu luar biasa gemblangnya beliau ini karena dari yang namanya apa ya? Tapi bilang dia sering manggil Elohim. Dia sering memanggil Elohim. Nah, saya telepon karena dia berfirman itu, saya diingatkan. Saya telepon teman karena nomor teleponnya nggak ada sama saya. Saya telepon teman. Mana namanya? Mana ada nomor Pak Abraham? Aku bilang sama teman itu. Kenapa? Ini istriku kena santet. Aku bilang kena setan ini. Aku udah ketakutan ini. Aku bilang sama teman. Dicari, dihubungkan lah, terhubung waktu itu Ega, langsung saya telepon beliau Bapak itu Pak Abraham Yamudin, nggak apa-apa, udah lama kok, nggak ingat lagi namanya kan, Pak, ingat saya, kamu siapa? Bapak pernah bawa pembinaan mental spiritual, Bapak bilang Bapak tidak takut setan, sekarang istriku kena setan, kena santet setan, ini dalam beberapa jam ini. Aku udah nggak kenal lagi. Saya sekarang sangat ketakutan. Dia tegas juga. Istrimu? Iya, istriku. Itu milik Tuhan. Nah, seperti itu langsung kan. Nah, akhirnya nyambung lagi telepon. Gimana sekarang? Dulu kan belum ada seperti ini. Belum ada video call atau apa ya. Berikan. Masih ini kan. Masih telepon biasa. Berikan kepada istrimu teleponnya. Saya kasihkan. Ini Pak. Masih terbata-bata. Dia telepon dari sana, apa katanya? Masih kami ingat? Masih. Apa katanya? Dia coba. telepon Karena saya. dia nak kami yang menyaksikan. Shalom nak. Shalom Pak. Saya nggak bisa ngomong ini Bu. Terbata-bata. Shalom Pak. Gitu ya kan. Karena udah susah mulut. Karena nggak bisa ngomong lagi. Baru kamu percaya Bapak Yahweh gitu. Dulu kan belum. Kamu percaya Bapak Yahweh? Percaya Pak. Apa yang kamu percayakan dari Bapak?
mukjizatnya gitu langsung, tanpa basa-basi. Kamu sembuh nak, gitu. Tanpa basa-basi, tanpa mikir apa, langsung spontan mukjizatnya gitu. Oh kamu sembuh nak, langsung kan kami berdoa situ masih dari HP, dari handphone. Karena dia posisinya di Medan. Karena dia posisinya di Medan pada saat siang apa sore ya? Siang, itu jam 12 siang lah saya telepon. Kemudian dia mengarahkan bagaimana saya bisa sampai ke tempat itu, karena saya harus berdoa dengan istrimu kan gitu kemarin. Iya. Singkat cerita dia datang, dia dijemputlah sama bang saya. Iya. Proses jemput datang. Pada saat itu kami mulai berdoa dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi dan itu tetap diselingi dengan musik. Dengan musik, bahkan ada pembasuhan di malam itu untuk kan banyak datang. Warga-warga kampung itu banyak datang. Jadi beliau bilang ini akan mungkin karena saya tadi di jembatan juga udah diserang katanya. Ini mungkin akan berproses. Jadi bagi yang tahan malam ini silahkan bertahan, yang tidak tahan silahkan istirahat. Seperti itu lah bilang bapak itu. Nah, jam 6 sore mereka datang, beliau ini datang dengan tim lah, ada 4 orang nyanyi indah sih. Didoakan sampai jam 10 malam kita membuat pujian, penyembahan, tidak ada berkurang kan begitu. Sampai jam 12 itulah pembasuhan itu yang ada yang juga pulang kan gitu. Nah, di jam 3 ini kan belum nampak hasil kan. Jam 3 pagi beliau juga sudah tertidur. Saya kan nggak bisa tidur. Karena orang saya kan dingin. Saya kan ketakutan ditinggal sama istri kan gitu. Nah, orang udah pada nangis terus. Bapak itu dingin sekali, orang pada tidur semua. Tinggal aku lah, kuliah istriku. Bagaimana ini Tuhan? Mungkin aku akan berpisah dengan. Itulah ketakutan. Karena selama ini kan hubungannya cukup baik. Ibu ini walaupun sebagai istri kadang mau juga kami selevel imam kami di rumah loh, Bu Ega. Nah, saya bangun nih, Pak Pendeta. Karena tadinya dia udah berjanji ini akan sembuh gitu, dan berproses. Pak bangun, saya bilang. Kenapa nak? Tadi bapak janji istriku sembuh. Ini udah betul. Saya bilang kan, iya, bangunin lagi timnya, nyanyi lagi semua, menyembah memuji. Tadi sebelumnya anak kita yang paling tua menyanyi juga. Yang si Grace namanya itu pintar juga nyanyi Bu. Jadi waktu nyanyi di sebelum jam 3 inilah cerita. Nyanyi anak kita ini, saya makin menangis karena doanya. Dengarlah Tuhan, dengarlah Bapak Yahweh. Suara itu masih merindukan mama. Saya makin menangis, makin takut kan gitu. Suara ini. Nah, saya bangun nih. Akhirnya apa itu bangun nih timnya. Nyanyi lagi, menyembah lagi. Sampai jam 6 pagi lah ya. Puncaknya. Di situ pada saat itu ya. Kan ini dia banguni Pak Pendeta. Dia banguni Pak. Sebelum dia banguni Pak Pendeta, saya ini udah mau bergerak. Tadinya kan ini kan kayak patung. Orang gak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus saya, mana sih? Saya jadi rindu. Dia terus mendoakan gitu kan. Saya bergeser mana Bapak Pendeta tadi kan nggak nampak wajahnya juga nggak lihat orang kan. Udah tutup mata. Tutup nggak bisa. Ada fotonya itu ya. Aduh habis hilang karena udah hampir 20 tahun lalu 2009. Mana Bapak ini sampai gitu. Akhirnya saya dengar suaranya. Oh masih di situ Bapak ini kan gitu. Ya udah Pak lanjut doakan saya gitu. Lanjut. Pada saat itu jam 6 pagi-pagi. Begitu orang ini mulai menyembah, bernyanyi gitu. Tiba-tiba saya ini. Tadinya kan disediakan edak saya situ teh manis. Karena udah menjelang pagi dingin disediakan teh manis di talam. Saya nggak lihat, saya nggak nampak. Nah, tadi saya terbentang gini tidak bisa bergerak. Tiba-tiba saya duduk. Bertekuk, angkat kaki, ini lutut ya bertekuk lutut lah. Saya berseru. Yesua. Sampai 3 kali saya berseru manggil nama Yesua. Tiba-tiba kayaknya badan saya ini kayaknya kalau di hawa panas ya masuk ke mall kan sejuk. Sepertinya saya masuk ke tempat yang sejuk kali gitu. Pokoknya enak lah, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Harus dirasakan ya. Cuman bisa dirasakan. Pokoknya indah banget gitu, aduh gitu. Semua yang tadinya kan Bu, saya yang merasakan itu sepertinya
kayak lagi di open, roti yang di open itu. Panas. Kalaunya di rumah usaha roti yang ini di Mulia Rakyat itu dulu kan pakai kayu bakar itu open. Kalau lewat situ Bu nggak sanggup, saking panasnya. Apalagi berdiri di opennya itu kan besar itu, yang pakai batu ya. Iya. Gitulah panasnya. Gitulah panasnya. Makanya saya nggak bisa lagi kayak mana Bu. Aduh, panasnya kurasa kalau di sampingku kan gitu. Mungkin kamu nggak rasakan, tapi kalau aku yang rasakan itu panasnya minta ampun. Sedangkan satu jerawat aja di wajah kita kan panas. Satu bisul di kaki nggak tertahan itu. Sampai ke kepala ini di rambut-rambut ini. Semua. Tiba-tiba kayaknya masuk AC gitu, dirasakan kasih sejuk gitu. Nah, saya buka mata saya, udah saya lihat di situ teh manis, langsung saya minum. Gak 2 gelas. Barulah saya udah bisa nyaman. Hilang yang panas-panas tadi, hilang yang sakit-sakit, tinggal inilah pemulihan. Itulah ceritanya waktu itu. Bersyukur banget lah, bersyukur sekali Bapak Yahweh itu menjamah. Ya. Jadi sebenarnya kan itu kan Bu penyakit ya. Kalau dari segi medisnya ya, tapi memang nggak tergerak hati saya untuk ke rumah sakit. Padahal ya. Orang medis ya. Orang medis nggak tergerak ke rumah sakit. Sebelumnya itu kan gini, malam itu yang bengkak-bengkak itu gini, saya tidur jam 3. Saya tidur sepertinya itu kan di kaki saya itu ada meja, kayaknya ada Alkitab di situ gitu. Di Alkitab ini mimpi saya keliling Alkitab ini bercahaya gitu. Berarti mungkin itu tanda saya nggak ke rumah sakit, nggak ke medis. Karena Alkitab itu ke firman ke firman dia. Iya, kelilingnya benar. itu bersinar dalam mimpi saya pada saat saya merasa kesakitan itu sebelum diobati gitu, sebelum didoakan gitu. Dan proses kesembuhannya itu berapa lama? Lama juga sih. Sebelum proses ada yang terluput karena dia nggak rasakan itu. Ketika berdoa itu dia itu mengeluarkan bunyi kentut. Disitulah dibilang pendeta itu keluar sehat kata puji puji Bapak Yahweh sehat gitu. Dia kentut lah kita bilang. Buang angin. Bau sekali. Jadi di proses penyembuhan ini sampai kamu nggak malu aku istri Indo katanya kan gitu. Karena memang ini hampir 5 tahun loh Bu baru pulih. Ini dibilang kalau jumpa sama orang keluarga, kau kenapa mukamu gitu? Karena memang waduh gimana luka sudah kulit udah hancur semua kan begitu. Kau kok kok hitam kali? Kau keladang ya? Seperti itulah sampai 5 tahun. Proses itu waduh mendatangkan penyakit itu cuman berapa hanya berapa 3 malam lah. Dan di hari terakhir itu 28 itu menit ke menit kan perubahannya. Seperti itu Bu Ega. Itu memang kesaksian orang tua saya juga pada saat saya berseru itu, dia juga merasakan katanya sejuk banget. Aku pun merasakan kata mama gitu. Jadi begini, menurut saya sih waktu Yosua itu menjawab itu waktu anaknya Bapak berdoa. Yang menyanyi dia berdoa. Jadi gini, Bapak itu Bapak yang adil banget, sangat mengasihi gitu. Jadi karena ibu udah punya anak nih, ini kesannya pernah seperti yang kami doakan gitu loh. Jadi ibunya ini sudah mau meninggal pas di rumah sakit, pas melahirkan, tapi dia kan punya 2 anak. Yang kita bela itu adalah Bapak anaknya, jangan sampai kehilangan mamanya pada usia muda. Karena maaf nih ya, kalau laki-laki ditinggal istri itu bisa gampang untuk menikah lagi. Itu tapi belum tentu bisa anak itu langsung beradaptasi kepada ayah barunya. Tapi ini ya kita bela di hadapan Syamaim, roh kehidupan, ruah Kaim itu mengalir. Nah akhirnya ini orang diberikan second chance life gitu loh. Jadi sebenarnya itu kesempatan, batu loncatan waktu ibu ngalamin itu untuk bertemu mujizat. Nah setelah mengenal nama Bapak yang kudus, itu mujizatnya jauh lebih besar lagi. Nah jadi waktu saya juga punya prinsip, kita bukan menyalahkan dokter ya, tidak. Karena dokter itu, medis itu juga ruah daat dari Bapak. Tapi ada satu fase di mana ini pertarungan iman. Iman percaya kita.
Karena tubuh kita ini kan sel-selnya Bapa yang menciptakan. Iya. Sel-sel kita ini kan Bapa Yahweh yang menciptakan. Dan ini dirusak. Iya. Kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Tapi ini kan dirusak. Oleh apa? Satu, cara makan kita. Yang kedua, pergaulan kita. Yang ketiga, terlebih lagi cara kita menyembah. Itu dirusak, Bu. Jadi setan tuh berusaha untuk mengambil kemuliaan yang ada di dalam tubuh kita. Gitu loh. Sehingga dari pergaulan yang buruk, cara makan yang salah, betul. Tradisi leluhur, itu salah satu merusak ini tubuh kita, tubuh jasmani, terlebih lagi tubuh roh. Jadi kalau tubuh rohnya itu rusak, itu pasti tubuh jasmaninya juga rusak. Itu loh, itu bisa merusak. Tapi alangkah luar biasanya Bapak Yahweh, kita masih diberi, Ibu masih diberi kesempatan. Iya kan, Grace. Jadi ini istilahnya kita bayar utang nih sekarang nih. Sama ketemu dengan nama yang kados nih, lagi bayar utang nih. Apa aja udahlah, nurut aja udahlah, kayak kerbau kecucuk hidung ya kan. Apa aja karena dikasih second chance life loh. Iya, betul. Iya kan, Pak. Karena Bapak udah merasakan mau bahwa kehilangan istri. Iya, Bapak mengasihi istri banget kan. Kalau ini rasanya kalau sampai ini kehilangan, ini udah nggak worth it lah gitu. Jadi nggak, apapun saya pertaruhkan demi kemenangan, demi kesembuhan istri gitu. Jadi itu memang kesaksian yang luar biasa ya Bu, sampai bengkak lama-lama pulih. Dan penyembuhan lebih 5 tahun. 5 tahun. Coba dibayangkan. Jadi nggak berbentuk lah ya. Jadi Bapak selama 5 tahun tuh nggak cari cewek lain gitu. Bapak Jawa enggak. Gini Bu, kan saya sejak berumah tangga sama Bapak ini, pokoknya dari kami menikah sampai sekarang Bu, dalam doa saya tetap ada dia. Oh iya. Tiap hari saya berdoa untuk suami dan anak-anak. Ya mau kerja pasti didoakan. Benar. Kadang lebih pun, karena kan gini dia lama pulang tapi mana kan. Papa Yahweh, suamiku ada di dalam tanganmu. Itu aja udah. Kan sekarang kan lama di sekelilingi wanita-wanita cantik loh Bu. Saya bawa mobil, waktu itu zaman tak enak saya udah punya mobil. Mulai kerja saya udah punya mobil bawa teman-teman gitu. Jadi nggak usah khawatir ya Bu. Hanya saya bilang karena memang kan laki-laki itu lemahnya di mata Bu, ya kan? Begitu lihat yang bening-bening dia langsung. Saya bilang gini, saya kan udah doakan kamu, suamiku. Terserah kamu. Kalau di luar itu tanggung jawabmu. Sama Bapak, saya bilang gitu. Itu aja cukup ya. Itu aja cukup. Nggak usah terus ditelepon pagi siang malam ya Bu ya. Itu mungkin membuat saya juga tetap ingat sama istri. Jadi tidak ada pemikiran kamu di rumah cerewet banget, saya cari lagi yang adem-adem gitu. Enggak ada. Cuman kan biasanya lagi-lagi gitu tuh Pak. Ya karena di rumah seperti seperti mau berperang. Ya pastilah cari yang mas kan gitu. Ya kita terus terang uang kan ada di dompet Bu. Ya, enak aja kan. Tapi saya tidak. Cuman gini aja saya kan kok lama pulang gimana mobil atau pecah ban itu aja. Worry-nya itu itu pecah ban dia sendiri ada temannya itu aja. Kalau masalah dia berbuat ini tanggung jawab dia sendiri lah sama Tuhan. Penyerahannya itu luar biasa Bu Ega. Itu sama teman-teman saya juga sering saya bilang kayak gitu Bu. Ya udah ngapain kau khawatir, doakan aja. Itu kalau dia berbuat jahat terserah dia lah. Ada orang sampai ini Bu dompetnya disita. Terus apa lagi? Pagi siang malam ditelepon. Bu Ega, itu kelebihan kita. Handphone tidak ada pakai yang namanya sandi. Semua bebas. Handphone saya bebas dia buka. Handphone dia bebas saya buka. Ini salah satu kuncinya sukses di keluarga tadi. Saling dan dompet kita satu. Itu salah satu. Bukan uang dia Ini Bu Ega. Ada istilah Pak gini, uang suami milik istri. Uang istri yang milik istri. Ini enggak. Ini kan bisa saya sedikit lagi kesaksiannya kan bintang saya dan tadi. Kita pernah salah menjual yang namanya tanah. Kita punya tanah warisan dulu kita beli sama saudara saya, baru saya beli lagi kan gitu. Nah, ini saya ingat kali istri saya ini. Ini patut dicontoh saya rasa ya.
saya beli sama bang saya, dan ini berproses lagi. Saya kan nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Jadi ketika di 2010 kan kita bangun gubuk kita yang di sini, harus dijual yang sana kan gitu. Jadi ada orang yang tahu di sana, ini katanya, kita terimalah uangnya dari pembeli. Iya. Nah ternyata salah tunjuk. Salah tunjuk, tanah kita itu bukan tanah kita, dan sudah dibangun sama pembeli nih. Udah dimulai di tembok, habis sekitar waktu itu zaman tak enak masih 3 jutaan dulu. 3 jutaan. Saya kan lagi susah, Bu, karena susahnya tadi makanya kita jual kan. Iya. Nah, saya sudah stres, udah datang telepon mereka, ini salah gitu. Datang ibu ini, kita pun lagi susah keuangan. Udah Pak, itu kita ya bersama. Bapak kan bukan sengaja, maka Bapak kan nggak sengaja tadi. Bukan dibodoh-bodohi saya, Bu. Kan kita sama juga. Ya itu udah resiko kita. Nah, ini kan enak banget gitu. Bukan buat naik gula atau naik tensi. Coba kalau dia bilang, kamu bodoh, tolol, kenapa nggak diseleksi dulu, lihat dulu. Masa tanahmu sendiri kau salah jual? Kan bisa. Bisa ya. Ini enggak, udah Pak. Ya kita bayar, Bu. Adem, selesai ya. Seperti itu penyelesaian di rumah tangga kita. Kita nggak ada buat konflik. Benar. Banyak lagi sebenarnya kesaksian-kesaksian lain, Bu. Tapi ini kan waktunya kalau banyak kali kesaksian kan tak enak. Nanti episode selanjutnya lagi ya. Cuma saya mau terakhir nih. Ya, silakan. Sebelum dan setelah ditabalkan atau dibaptis gimana gitu yang dirasakan. Pertama dari Bapak dulu. Karena, saya dulu ya. Karena jujur waktu pertama kali ketemu sama Pak Yakob, Pak Sastra ya, wajahnya aneh ya? Bukan aneh. kok ini agak-agak gimana gitu Bapak ya, pakai saya mau diterkam gitu. Tapi sekarang ketemu itu kayak udah mulai kayak baby face gitu. Luar biasa. Coba Pak pengalaman spiritualnya gitu. Pak Yahweh ya. Sebenarnya saya dulu gendut, Bu, gemuk gitu. Yang waktu datang itu gemuk ya. Itu lagi kurus loh, Bu. Makanya kayak gimana gitu kan? Kayak gimana gitu. Coba lah orang umur berat 83 jadi 70 kan kayak gimana? Kenapa? Karena satu, diabetes mellitus yang diwariskan orang tua saya. Tapi saya senang, nggak apa-apa. Karena dia juga mewariskan tanah kan, Bu. Jangan ini. Ya mereka mewariskan tanah dan usaha sampai anak-anak cucunya hidup di situ kan ya. Ya nggak apa-apa. Ya kita tinggal berdoa kepada Bapak Yahweh seperti saat ini. Menolak warisan penyakitnya. Menolak warisan penyakitnya. Warisannya tak kita terima kan gitu. Nah, perubahannya kalau dulu memang saya suka ini sebelum dibaptis kembali ya. Suka gimana nanti ini gimana, jadi ini kan membuat kita sakit, kurang tidur ya. Nah setelah itu udah saya serahkan aja, jadi happy banget gitu. Artinya semua kita serahkan kepada tuntunan aja, tuntunan Bapak Yahweh. Jadi makanya sekarang udah makin gemuk, Bu. udah makin baby face kan. Padahal udah 52 loh, jalan 52 ini. Udah menjadi besar. Terima kasih. Memang di dalam Bapak Yahweh itu ada awet muda pasti itu gitu loh. Dan gulanya makin normal loh, Bu. Dulu sering haus. Kalau ngomong seperti ini, Bu. Saya harus siapkan ini. Kalau enggak terkatup. Ini tidak kan, enggak sering minum. Selama ini udah berapa lama kita yang ngomong kan? Jadi memang Bapak Ibu ini jarak kami cukup jauh. Tapi 110 kilo. Ya, 110 kilo. Tapi kami selalu bertemu di alam roh. Saya pernah 2 kali menstop streaming untuk ibadah. Saya kecarian. Beneran saya kok rindu kali ya. Mana ya Bapak Ibu mana ya gitu. Saya yang kecarian gitu. Akhirnya saya buka lagi streaming. Ya, kita sama-sama beribadah lagi. Dan saya selalu melihat 2 orang mempelai hamba saya ini taat sekali di dalam beribadah. Ya, dari mana-mana dikejar. Nah, kalau Ibu gimana dialami? Dia pendoa ini. Ya, puji Bapak Yahweh. Kayaknya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Bahagianya banget loh, bahagia. Rasa-rasanya saya ini udah gimana? Dunia milik kita berdua. Yang lain mereka ini numpang. Kayaknya udah memang Bapak yang tuntun gitu. Udah Bapak yang tuntun, nggak usah takut-takut lagi lah. Yang penting serahkan semuanya, berdoa, taat, lakukan yang benar, lakukan yang baik. Dulu kan gini, Ibu kan kita kan nggak kenal nih, nggak ketemu, nggak pernah
nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan family gitu ya secara daging. Gimana bisa ketemunya itu? Nah, ini yang menarik kan, luar biasa loh. Oke. Tanpa sengaja kan, saya rajin buka-buka auto khotbah, mana yang live gitu ya. Kan saya lihat itu, saya gimana namanya? Pilah-pilah apa bahasa Indonesia? Di filter. Mana yang menyatu ke dalam yang masuk ke hati gitu kan. Nah, kebetulan ini Ibu Ega ini live di channelnya JNA. Sisketi dari Amerika. Yang dari Amerika. Saya itu kan lihat, oh ini karena kan terus itu disuarakan baptis pembaruan. Itu kan disuarakan banget itu akhir-akhir ini akan Bu Ega ya. Nah, saya juga berpikir sambil mendengar setiap khotbah itu, oh benar juga ya, ini kan dulu nama yang lama. Nama yang sesungguhnya dalam nama Bapa Yahweh, dalam Adonai Yeshua Mashiach Roh Kodes, itu yang sebenarnya. Nah, jadi masuk itu ke batin. Nah, jadi kalau di mana kan gitu? Masuk ke batin jadi ngebatin. Di mana? Saya juga ya siapa sih yang nggak ingin selamat? Kan gitu. Semua kita kan mau selamat gitu. Nah, jadi saya doa terus. Nah, kebetulan dapat channelnya tadi. Channelnya Ibu Sisketi. Ibu Ega lagi bersaksi. Lagi bersaksi. Di mana ini Bu Ega tinggal? Saya pikir terus harus dapat ini orang. Karena cari sampai wanted ya. Di Siantar kan dekat dari tempat kita ke Siantar kan paling jarak 2 jam gitu ya. 2-3 jam lah. 2-3 jam. Saya pikir kalau baptis pembaruan itu live streaming kayaknya kurang kurang srek gitu, bukan kurang srek, kalau bisa langsung kan gitu. Nah, saya searching Google, ada di Medan, Kehilat, kemudian ada di Siantar, saya searching lagi. Nah, saya lihat yang di Medan tidak lengkap itu nomornya apanya. Kebetulan di Siantar ada sekalian nomornya Ibu Ega. Saya kan nggak tahu nama Ibu Ega di Facebook, kalaupun ada kan gitu. Nah, saya coba dalam nama Bapak Yahweh, saya masukkan gitu. Saya doa itu Bu. Dalam nama Bapak Yahweh, ini nomor, mudah-mudahan nyambung. Shalom. Saya sambil nyetrika itu loh Bu, sambil dengar khotbah gitu kan. Dengar channel. Shalom. Oh Ibu. Ternyata kontak kan, nyambung. Lagi di Bali. Itu belum. Belum. Itu belum. Nah, kemudian saya tanya ibu ini lewat chat. Ibu ini nanya, ada yang saya apa yang saya bantu kan gitu. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama ibu, mau sharing-sharing gitu. Mau sharing-sharing kan, mau sharing-sharing. Boleh Bu. Kapan gitu. Terus saya bilang nanti saya atur kan gitu, karena masih kerja lagi ya kan. Singkat cerita, rembuk sama bapak, ya namanya kan dia masih ini juga. Gimana kemarin? Kamajalah dulu gitu. Kamajalah dulu, nanti aku ngikut. Nah, singkat cerita, saya chat lagi Ibu Ega, Bu, kami maunya hari Rabu datang ke tempat Ibu. Ibu ada nggak? Ibu mau datang ke tempat saya, dia bilang. Iya Bu. Oh, saya lagi di Bali gitu. Sebenarnya memang saya dengar saya buka juga ikut channel Ibu di Bali, memang ada Ibu Ega, kata Ibu Keti, saya dengar gitu. Berarti di Bali benar gitu. Makanya setelah Ibu Ega pulang dari Bali, kami langsung chatting gitu. Akhirnya langsung dari sharing-sharing langsung pasrah ya Bu. Langsung pasrah itu. Bapak ikut katanya. Ya, ikutlah. Ikut baik. Ya, karena semua yang dilakukannya kan positif. Kan gitu ceritanya dari positif. Nah, beberapa hari kemudian setelah kami, baru anak saya yang kecil, si Bontot. Waktu perjalanan ke sini kan ada mujizat juga tuh.
anak ya lulus dari mana tuh? Oh iya. Selesai meja hijau yang di ITB loh, Bu. Bisa selesai tidak lebih 4 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Oh iya. Dengan IP 3,5. Ini luar biasa loh kalau dari proses perjalanan ke pas tempat ditelepon. ibu ini. Anak saya lagi meja hijau di Bandung. Iya. Sampai di sini kita lagi doa, sharing-sharing, dia telepon. Selesai doa, Saya udah lulus katanya. puji Bapak Yahweh, saya lulus gitu. Karena begini rupanya Bu Eka, sedikit tentang anak ini. Dia di tahun kedua, ini anak yang pintar, nggak pernah ini bayar uang sekolah ini. Oh, beasiswa terus ya, di Pak? Beto di sini kan, Beto di sekolah, beasiswa terus ini. Iya. Ternyata ketika di ITB tahun kedua, dia itu udah mau stres loh. Dia nggak ceritaan sama kami, dia udah mau keluar gitu, karena nggak sanggup di sana, bukan gampang rupanya. Maka ada yang gila atau nggak mandi-mandi mahasiswanya yang saya lihat di sana. Rupanya setelah ke semester 3, udah nyaman, dia ceritakan sama kami. Aku pun kemarin Pak mau outnya aku katanya. Iya coba, ini kan semua berkat Bapak Yahweh. Iya. Ini luar biasa. Dikasih dia daya tahan. Iya. Tangannya. Banyak yang keluar temannya. Jadi saya Banyak yang pikir keluar. itulah doa-doa tadi. Tanpa kita sadari kan, anak kita walaupun dia berjuang di sana, Iya. karena doa-doa kita dia sanggup gitu. Disanggupkan, dimampukan semuanya. Ya. Tanggal 22 nanti wisuda. Bulan 10. Bulan 10 ini ya. Dan dibaptis tuh belum ya? Ya, nanti kita baptis. Karena masih di Bandung ya berarti Masih ya. di Bandung, Tapi ya. ada tuh Keilat di Bandung. Kalau apa cari aja Keilat dekat di sana. Oh boleh Biar nanti lebih cepat dikasih dia. rekomendasi nanti. Iya, Kita kan mau 20 mau ke sana, mungkin 25 baru pulang nanti kan. Oh ya, tanggal 20 bulan 10. Bulan 10 ini, Oh, bulan 10 haleluya. depan ya. Iya. Jadi nanti mau ke sana, mau Dewi Suda ya. Dua-dua harus hadir. Haleluya. Jadi Dan si Bontot, sekali lagi Bu. Si Bontot itu banyak perubahannya. Banyak kali perubahannya. setelah ditabalkan ya. Setelah ditabalkan itu banyak kali perubahannya dia Saya itu. merinding ini dengar. Apa Makin sopan. Wajahnya itu kan sekarang dulu rambut kan gondrong, gondrong aja tuh. Sekarang belum panjang udah dipangkas lagi ya, udah dipangkas lagi. Terus yang lucunya gini Bu, ada perubahan. kan gini, kamu mau baptis kan Yo? Mau Mak? Betul? Biar saya cek ibu itu. Iya mau. Oke. Langsung Bu, saya kan suruh dia potong rambut itu. Iya. Biarlah kalau dia memang mau baptis seperti itu, terserah kan gitu. Diikat gitu Bu. Ngikut tulangnya itu. Ternyata kan beberapa hari sebelum itu dia mangkas. Gua baptis kau gitu. Biar rapi Mak. Oh. Barulah baptis kan. Luar biasa ya. Dan pekerjaan sekarang Roh Kudus. kuliahnya semangat kali. Semangat kali ya kuliahnya. Saya lagi kuliah Mbak. Iya. Betul. Itulah yang mau saya doakan terus, rokoknya itu. Rokok iya. Belum bisa. Perlahan-lahan pasti bisa itu. Dari cara ngomongnya, Banyak perubahan. caranya, ya pokoknya banyak perubahan. Banyak sekali perubahan. Dari sikap dan karakter. Iya, udah Saya sudah lihat dewasa. Tahu bersikap ya. Iya. Udah mau dia diskusi gitu kan, udah mau dia diskusi kan. Nanti suatu saat diwawancara Bu Ega lagi deh. Iya, karena sudah 43 menit loh Bu. Iya, haleluya. Iya. Iya. Jadi perasaan yang luar biasa lah ya setelah dibaptis ya. Iya betul. Jadi kita bersyukur karya Roh Kudus itu tidak pernah berhenti. Ya. Seperti kesaksian kita video sebelumnya, seorang wanita yang datang ke rumah saya, orangnya juga lagi ada di sini saudara. Nah tuh dia, nggak kelihatan dia. Nah ini ini Shalom. Ya. Dia mau ngotot, tadinya dia mau jumpa saya cuma mau sharing-sharing gitu ya. Ngapain jumpa saya cuma sharing-sharing kan gitu ya. Jadi harusnya langsung kalau yang belum percaya Bapak langsung ditabalkan dalam namanya yang kudus. Jadi ini suatu hal pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, masih belum berhenti Bapak Yahweh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ini tugas kita nih semua nih yang sudah dibaptis, yang sudah ditabalkan juga, bukan hanya tugas gembala membawa jiwa-jiwa itu gitu loh. Karena masing-masing kita nanti pasti dapat mahkota dari Bapak Yahweh. Kita dipanggil untuk menceritakan perbuatan Bapak Yahweh yang dahsyat gitu. Jadi kita dipanggil itu bukan untuk menggosip saudara. Ya, bukan untuk menceritai kelemahan kekurangan orang lain seperti ini tadi gitu loh. Penyakit disembuhkan ya. Tapi ada satu hal nih tadi saya diingatkan Pak.
Semuanya baik-baik nih, anak-anak bagus-bagus. Iya, baik-baik, ya. betul. Ya. Tapi itu jangan sampai kebanggaan. Dijadikan kebanggaan, nggak boleh. Anak itu nggak boleh jadi kebanggaan. Ya problem sih ada juga, tapi little ya, diminimize lah ya, karena bisa ada kasih bapak ya. Gitu, Maksudnya, anak saya di ITB kan orang Batak suka begitu. Iya, gimana kamu itu diceritain? Iya, itu udah berkurang, Mega. Oh, haleluya. Si anak pun marah. Iya, Jangan Pak, iya. gitu. Kalau kita besar-besarkan, dibawa di bangga-bangga, dia marah. Iya, itu. Dia langsung tegur saya. Oh iya ya Dia Pak ya, saja, Pak. luar biasa. Jadi kayak orang Batak itu ada istilahnya, dia manggil anaknya tondi-tondi itu. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu nggak boleh iya, ya, iya, betul. iya. Tondo itu kan roh itu. Iya, betul. Jadi kalau anaknya pergi, berarti rohnya pergi. Iya. Jadi betul, itu betul. Harus diperbaiki ucapannya. Ya anak anak betul. titipan. Iya. Ya harus dipelihara dari segi jasmani dan terpenting ini dari segi dafar, Torah, firman. Ya, kitab Devarim ulangan bilang waktu bangun pagi cerita Torah, bangun siang bahas Torah, malam bahas lagi. Itu harus terus. Pada waktu engkau duduk makan berjalan, makanya kita ada sit-sit ya, kalau orang Ibrani itu dia dipakein sit-sit di gelang atau di baju. Ini sebagai ingatan. Ini adalah Torah, dan yang paling biru ini ada menunjukkan nama Bapa. Kalau dulu ini ini dibuat dari apa? Ada hewan namanya tekelet. Ya dia hewan ini udah punah gitu. Birunya ini dibuat dari situ. Ya. Jadi waktu masuk rumah dia pegang mezuzah, nah itu tanda Torah. Ya, El Shaddai, Elohim melindungi dan menyertai. Jadi memang luar biasa, pekerjaan Ruach HaKodes belum berhenti, tapi ketika kita membahas anak Bapa Yahweh yang lain gitu ya, mengada-ada, itu nyakitin Roh Kudus ya. Betul. Makanya sulit. Di kita aja ya, di kita aja lah ya. Jangan saya salahkan yang di kita, ya benar. Setuju. Kalau saya punya masalah sama Ibu Sarah misalnya, saya harus selesaikan sama Bu Rahel, gitu. Setuju. Jadi tidak perlu saya bahas sama Yakob. Pak Yakob, gitu. Pak Yakob itu gimana itu? Nanti melebar. Pak, Ibu ini begini. Oh itu salah saudara. Harus saya selesaikan sama Ibu Sarahnya. Apalagi waktu jengkel, Ibu curhat sama saya, Pak saya jelek-jelekin. Iya, betul. Itu harus dipelajari Bapak Ibu biar supaya Elohim mempercayakan dari segi rohani terlebih lagi. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual bisa didapat. Jadi ketika kita sendiri itulah kadang iman kita itu teruji. Gitu loh. Hanya kita dan Bapak Yahweh itu iman kita itu teruji sekali di situ. Gitu loh. Apakah kita mau berbuat yang salah atau berbuat yang baik? Gitu. Amin. Haleluya. Kita berdoa dulu. Silakan Pak Sastra Pak Yakob yang mimpin doanya. Ayo Pak. Bapak Yahweh, terima kasih buat penyertaan Bapak pagi ini. Kami telah bisa memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Kami telah sharing dan berbagi pengalaman bagaimana Engkau memberikan keselamatan pada istri saya sewaktu dia sakit. Kami percaya anugerah Tuhan yang memberikan kesehatan. Dan saat ini juga saya pribadi juga merasakan bagaimana penyakit genetik saya, diabetes mellitus, sangat berkurang. Amin. Bahkan saya sudah bisa kembali hidup normal. Dengan semangat, bahkan penuh gairah. Bapak Yahweh, terima kasih buat kebersamaan kami Bapak. Kami dipertemukan di Kehilat ini, dipertemukan dengan Bu Iga dan saudara kami Pak Utapia dan Ibu Silvia, Ibu Deborah, di dalam penuh persaudaraan. Biarlah Bapak Yahweh kami dipakaikan untuk memuji, memuliakan dan menyampaikan nama Bapa yang benar kepada seluruh keluarga kami, tetangga kami, teman kerja kami. Biar semua mendapatkan keselamatan Bapak Yahweh. Terima kasih. Kami berdoa juga
Bu Ega tetap Bapak Yahweh pakai agar menjadi penerang di kehidupan kami. Kami tahu waktu ini sudah sangat singkat. Pakaikan kami semuanya. Pakaikan kami semua Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dari yang lain dari tempat ini. Tuhan mengantarkan kami ke Tanah Karo dan Pak Utapia ke Toba. Sertai mereka di dalam perjalanan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Dan Bu Ega yang di sini, Tuhan berkati, berikan kepintaran yang bertambah-tambah selalu. Di dalam nama Yesus Hamasyah Roh Kodes, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, tunggu kami selanjutnya di kesaksian berikut untuk membangun dan menambah pertumbuhan iman percaya kita semua. Shalom, Bapak Yahweh memberkati.